Eh, jadi itu ada kondisi ya. Tentunya tadi kalau T-res-nya lebih besar dari TS itu vapor. Kalau T-res-nya kurang dari saturated TS itu berarti liquid. Kalau dia kondisinya sama dengan berarti ada tiga skenario yang terjadi. Bisa dia cair semua, itu fraksi uapnya 0, atau dia jadi uap semua, fraksi uapnya 1, atau dia mixing keduanya. Nah, ini tadi saya jelaskan fraksi uap. Kalau setengah 0,5 berarti setengah uap, setengah liquid. Ya. Kalau misalnya fraksi uapnya 0,3 berarti 0,3 uap, 0,7 liquid. Ini berarti liquid dominated. Kalau X-nya 0,7, uapnya yang 0,7, 0,3-nya liquid. Ini berarti dominan uap. Oke. Nah, selanjutnya boiling point with depth itu adalah BPD. Ini sering dipakai untuk acuan menentukan tipe fluida di bawah permukaan ya dari data sumur ya. Jadi nanti yang dipakai acuan adalah tabel uap ya. Kita akan menentukan temperatur saturasi atau temperatur titik didih ya. Nah, di sini saya punya data sumur contohnya ya. Ini apa? Ini adalah pressure ya. Ini data pressure tapi ditumpuk dengan data landaian suhu ya. Data landaian suhu. Ini adalah ini adalah T, temperatur. Oke. Ini ada contohnya nih setelah ditutup ya, setelah 40 hari lalu ada ditutup juga selama 3 tahun wellsnya. Oke, tapi yang usah dibingungkan itu. Yang penting ini saya punya, jadi sering disebut ini tabel landai kurva landaian suhu ya, kurva atau grafik landaian suhu, di mana data suhu well diplot berbarengan juga dengan data pressure. Oke. Nah, nanti kalian bisa, yang kita akan lakukan, saya beri makro Excel itu, nanti kita bisa cari berapa BPD untuk pressure ini gitu ya. Berapa boiling atau berapa TS-nya ya, berapa TS untuk data kalau pressure-nya gini. Nanti diplot TS-nya itu, contohnya misalnya gini gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Sorry. Contohnya nanti mungkin bentuknya gini gitu. Bentuknya gini. Artinya apa? Pada kedalaman 1 kilo, reservoir saya suhunya lebih kecil daripada TS. Nah, ini adalah TS, sedangkan ini T-res. Jadinya, kalau untuk di sini, itu adalah liquid. Oke? Ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Bagaimana kita menginterpretasi datanya? Nah, ini selanjutnya. Coba kalian lihat sekarang di sini saya punya apa? Yang warna ungu ini adalah apa? Temperatur, Pak. Ini adalah temperatur dari well ya, atau dari sumur. Ini adalah pressure dari well. Oke? Ya. Tiap titik ini kan punya nilai ya. Ya kan? Nah, sayangnya di sini nggak dituliskan berapa barnya ya. Biasanya kolom yang bawah ini, aksis yang ini jadi aksisnya pressure dalam bar biasanya. Yang di sini aksisnya aksis dari temperatur. T, derajat Celcius. Biasanya gitu ya. Jadi saya tahu berapa nilai dari si pressure-nya ini gitu ya. Terus berapa nilai dari pressure yang di sini, kan gitu.
berapa P1, berapa P2, gitu kan? Nah, dari tabel uap, saya bisa cari berapa TS untuk P1, ya kan? Berapa derajat Celcius. Lalu saya bisa juga cari TS untuk P2, berapa derajat Celcius. Oke? Tentunya kalau saya cari semua titik-titik ini sampai ujung sini, ya, TS-nya berapa? Kalau itu saya plot, artinya apa? Saya akan dapatkan grafik yang ini. Ini adalah BPD. Oke? Sampai sini paham? Jadi saya cari TS untuk semua P1 sampai P yang ke N ini. Gitu ya. Jadi nanti saya akan punya tabel. Di sini adalah bar dari P. Oke. Di sini saya punya TS. Ups. Saya akan punya TS. Saya cari P1 TS-nya berapa? P2 TS-nya berapa? P3 TS-nya berapa? Gitu ya. Tentunya di sini juga ada depth kan? Di sini juga ada depth. Ini diplot antara depth dan TS. Saya dapatkan kurva yang kuning ini, yaitu kurva BPD. Pak, Oke? berarti dari kurva tersebut fasanya liquid ya Pak ya? Betul. Kan kalau dari sini kita tahunya gimana kita bandingkan T-res. Yang ungu ini adalah T dari well kan? Atau T-res kita kan? Saat ini kita lihat ini masih gradiennya naik gitu ya. Gradiennya naik. Di sini ada sedikit feed point gitu. Ini ada masuk air dingin. Tapi di sini bisa kita lihat gimana. T-resnya itu lebih kecil daripada BPD kan? Tidak ada yang suhu reservoir itu melewati BPD. Artinya di sini kita punya apa? Liquid dominated. Ya, liquid reservoir. Ya, liquid reservoir. Ya bisa kita sebut juga liquid dominated. Ya, karena ya ini semua pasti fasa cair. Paham ya? Itu kita interpretasinya. Di sini ada pertanyaan? Oke, good. Nggak ada Pak. Nah, sekarang coba yang ini gimana? Two phase Pak. Nah, di sini kita punya sama ya, antara temperatur dengan BPD. Kalau sama, T-res-nya sama dengan TS, ya mungkin ini two phase gitu ya. Ini two phase. Jadi dua fase. Untuk tahu nanti dia fraksinya apa, nanti harus ada data lain lagi yang perlu kita lihat. Tapi sekarang interpretasi yang sederhana dulu aja, menentukan dia didihkah atau enggak gitu ya, jadi uap atau dua fasa. Pak mau Kalau tanya Pak. Oke. Itu kan phase-nya kan di apa yang kemungkinan gasnya kan vapor kan di bawah ya Pak ya. Terus yang liquidnya agak dangkal dikit. Kalau logikanya tuh bukannya yang vapor harusnya di atas ya Pak? Iya, vapor di atas karena massa jenisnya Maksud saya lebih dangkal. Hah? Maksud saya lebih dangkal gitu. Kalau dari tabel depth itu kan berarti yang vapor lebih dalam Pak. Yang tabel yang mana nih? Ya yang ini, yang data interpretation ini yang baru ini. Ini Itu kan ya itu ini kan ini two phase, dua fasa. Ya. oh, Ini dua fasa di sini. Ya, berarti ada yang gas, ada bisa ada gas, ada liquid di cair. situ. Tapi kalau dia dua fasa, ya tergantung nanti fraksi uapnya berapa. Tapi akan pasti di sini brine, yang di bawah brine, yang di atasnya baru vapor. Oh, iya. Di sini belum tentu ada air panas gitu ya. Belum tentu juga gitu ya. Ya ini ada loss of circulation, ada ini air masuk. Tapi reservoir kita yang di sini. Reservoir kita batasnya yang di sini. Ya, ini adalah reservoir kita. Oke. Next. Kalau ini gimana? Ini di wayang windu.
Ini adalah P-nya, ya. Ini P-nya. BPD-nya yang warna kuning. Kita kan punya apa di sini? Nah, di sini fraksinya apa? Lebih Liquid. besar daripada BPD. Ini vapor. Vapor. Oh itu. Oh Ini iya. vapor ya. Karena apa? Temperaturnya lebih besar daripada BPD. Kalau yang di sini, ini brine. Ya, ini brine. Nah, kalau di wayang windu memang dia punya dua reservoir seperti ini dia. Jadi di bawahnya brine, di atasnya vapor. Ya. Kalian bisa lihat lagi nanti di paper. Nah, ini kalau ini gimana? Kita bisa identifikasi lagi. Sama ya. Di sini apa? Vapor. Vapor. Nah, di sini adalah Brine. brine. Oke. Ya, kalian bisa memperkirakan juga nanti tebal dari si vapor berapa gitu kan? Secara kasar. Berapa tebal dari brine, ya. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, ada jadi kalau di fluida geothermal tidak hanya mengandung apa yang kalian tahu dari geokimia. Ada HCO3, ada Cl, ada klorid gitu ya. Ada juga SO4 gitu ya. Juga dia membawa unsur-unsur magmatik gitu ya, bawa CO, CO2 segala macam. Nah, ada namanya NCG. NCG ini apa? Non condensable gas gitu ya, yang terkandung dalam fluida geothermal. Juga ada NaCl ini apa? Garam-garaman ya. Ini garam. Garam ada macam-macam sih, tapi mostly ya kita ambil aja NaCl ini sebagai contoh gitu ya. Kalau fluida tersebut mengandung banyak NCG, ya, gas-gas yang non condensable, contohnya CO2 atau garam, itu akan mempengaruhi titik didihnya, gitu ya. Ya, dia akan mempengaruhi saturasi atau temperatur titik didih menjadi lebih rendah. Contohnya di sini mengandung CO2 4,4% gitu ya. Jadi titik didihnya geser, ya, titik didihnya geser. Yang awalnya di sini gitu bisa jadi lebih rendah karena ada kandungan CO2. Jadi perlu jadi perhatian juga di sini ya. Juga adanya kandungan garam akan mempengaruhi titik didih. Nah, ini sebagai pengayaan aja ya, sebagai pengayaan. Oke, sampai sini bisa paham ya? Ya, ini ada data depth, temperatur sama tekanan ya. Goals kita adalah membuat grafik yang kayak tadi, grafik yang kayak ini. Nah, grafik yang kayak ini, ya. Berarti harus punya data temperatur ada, ya, data tekanan ada, data BPD yang belum ada, ya kan? Berarti harus bikin BPD. BPD di sini ya sebenarnya adalah apa? T saturation ya, ya kan? Ya, Pak. Nah, berarti cari berapa T saturation kalau tekanannya sekian. Bisa pakai apa tadi? Sama dengan add. Yang mau kita cari apa? TS gitu ya. T saturation. Saturation. Given datanya adalah pressure. Berarti pakai yang T sat P. Yang mana? Yang ini datanya. C3. Bisa? Ngikutin? Coba. Jadi ada add-nya dulu ya. Add itu manggil fungsi makro. Lalu kurung tutup. Berapa hasilnya? 194,7. Coba ya. 194,7. Ini adalah T-sat dalam degree ya. Degree Celsius juga. Saya copy degree Celsius. Dilanjutkan, tinggal berikutnya aja.
di drag aja ke bawah. Ya. Nah, di drag ke bawah, kita dapat data saturasi untuk setiap bar gitu ya, tekanan. Jadi tekanan bar ini diperoleh dari sumur. Jadi udah ada sumur, dilakukan pengukuran tekanan, dilakukan juga pengukuran temperatur. Oke. Sekarang tinggal bikin apa? Grafik. Sekarang kita bikin plot pakai scatter plot yang mana yang ini gitu ya. Terus kita tinggal select data. Oke, ini udah harusnya kalian udah hafal ini ya, bikin ini. X-nya yang mana? X-nya temperatur. Oke. Lalu Y-nya yang mana? Y-nya adalah depth. Depth. Ya. Mungkin kita sampai sini ya. Oke, sampai situ boleh. Datanya nggak ada. Ke sini B21. Ini adalah temperatur. Oke. Kita bikin oke. Nah, bisa ya bikin grafik ini doang. Mungkin ini ya dipercantik dikit ya. Aksisnya taruh di atas. Gimana caranya? Aksis aksis value cross di 1000 misalnya. Sorry. Yang tadi Pak, access option. Mana sih? Aduh, ada feedbacknya ya. Terus yang paling kanan Pak. Hmm. Yang label. Label Pak. Label. Nah itu. Height. Oke, good. Nah, ya. Jadi saya punya ini. Lalu apa ya lagi? Kita tambah datanya. Select data, add X-nya adalah TS sekarang. Lalu Y-nya adalah depth. Oops. Sorry. Ini ada tambahan sesuatu. Gini ya. Ini apa? Ini BPD. Oke. Apa yang kita lihat di sini? Nah, dia lebih kecil ya daripada agent di bottom. Nah, gitu ya. Bisa bikin gini? Bisa Pak. Kita bikin lagi Bisa, data Pak. baru. Ada X-nya sekarang yang tekanan, bar. Oke. Y value-nya adalah depth. Nah, di sini ya. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa bikin 2 aksis gitu ya di sini. Nanti kalian bisa cari tahu. Jadi ada aksis juga untuk yang khusus untuk si ini, untuk si barnya. Bisa diulik-ulik lah. Ini adalah pressure. Oke. Sekarang analisisnya gimana? Berarti liquid. Ya. Good. Semua udah bisa bikin ini? Bisa Pak. Good. Ya. Jadi dari sini kita identifikasinya gimana? Kita bisa ya misalnya ini pen gitu ya. Nah, ini berarti mulai di sini ya kita curiga ini udah mulai top of reservoir ya. Top of reservoir. Kenapa? Ya dia udah menunjukkan gradien termalnya seperti ini. Jadi satu ini nih sama. Sedangkan kalau ini kan gradien termalnya bentuknya seperti ini ya. Di sini ada feed point gitu ya.
Jadi ada air masuk, mungkin air dingin masuk, loss of circulation. Nah, di sini sudah mulai seragam semua gradient temperaturnya, ya. Berarti possibly di sini top of reservoir, nah bottomnya ya ini di bawah ini kita wells kita yang paling bawah ada di sini gitu. Jadi berapa nih tebalnya? Bisa kalian cari ya dari data. Ini di depth 50 ya. Dari depth 50 sampai di 1050 gitu ya. Berarti ketebalannya berapa nih? 1100 ya. Jadi ada 1100 tebalnya kurang lebih dengan suhu range dari 225 sampai 282 di mana semua ini punya fasa liquid. Gitu ya. Berarti tipenya adalah liquid. Satu fasa brine. Ya, brine itu sama juga dengan liquid. Air. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada aman, Pak. Good. Bisa semua ngerjain ini? Bisa, Nah, bisa ya. bisa, Pak. Oke, materinya sebenarnya sudah selesai ya. Sampai sini. Kita bisa diskusi sebenarnya kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Berarti nentuin reservoirnya itu dari yang udah Gimana? nentuin reservoirnya itu. Maaf, Pak, bentar, Pak. Itu ada feedbacknya gitu. Excelnya mana ya? Nentuin reservoir itu berarti dari yang udah stabil gitu, Pak. Yang udah Ya. Yang bentuknya kayak gini, sudah turn point seperti ini, ya. Ini kemungkinan besar ini udah masuk dari top of reservoir ya. Gradient thermalnya tuh udah sama lah gitu ya. konstan ya. Konsisten. Kalau ini kan dia increasing seperti ini kan artinya apa? Artinya dikit saja dia nambah kedalaman langsung naik gitu kan, langsung naik. Ini kayak karena ada sumber panas gitu kan. Terus di sini ini namanya ada feed point, air masuk, loss of circulation. Tapi di sini sudah air semua gitu ya. Air semua artinya apa? Makin dalam pun tidak begitu banyak perubahan suhunya gitu ya. Jadi ini gradient thermalnya, delta T-nya, gradient thermalnya udah relatively konstan. Apalagi kalau misalnya vapor, kalian akan punya mungkin kalau vapor itu lebih ini lagi, lebih steep lagi dia, lebih ini. Nah, kalau vapor dia akan bentuk seperti itu. Nah, contohnya seperti ini nih, seperti ini nih, nih. Vapor, ya kan? Lurus gini kan? Nah, kenapa lurus gitu? Ya itu semua udah jadi uap gitu loh. Makin dalam lagi, ya suhunya segitu juga untuk mendidihkan gitu, ya. Kalian bisa cek aja di sini. Jadi dia akan steep bentuknya seperti ini. Ini yang jadi pertanyaan di UTS juga sebenarnya ya. Bentuknya kayak apa? Ya, ini vapor. Kalau dia liquid, dia akan ada sedikit gradien agak miring dikit gitu. Ya, miring dikit. Tapi kalau dia solid batuan, nah tentunya lebih konduktor dia ya panasnya gitu ya. Jadi makin cepat, makin dalam, makin cepat naik suhunya. Tapi kalau di sini nih udah masuk top reservoir kita ini, top res. Nah, tapi di sini ada pemisah dua fase antara vapor dan liquid atau